sementara di Hong Kong. Mau tahu pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud yang menang di Hong Kong. Ini hasil sementara. Di Amerika Selatan, siapa pemenangnya? Ganjar Mahfud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah memasuki hari tenang teman-teman untuk menuju ke TPS Pilpres nyoblos pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dan ini saya mendapat sebuah kabar teman-teman tentang exit poll. Ya, exit poll ini menunjukkan pemilihan umum TPS di luar negeri 2024 ini mayoritas banyak yang dimenangkan oleh Ganjar. Ingat teman-teman, ini exit poll, bukan real count. Ya, exit poll. Kalian harus membedakan apa itu namanya exit poll. Exit poll adalah metode survei di mana menanyakan langsung ya setelah orang itu datang dari keluar dari TPS. Jadi orang-orang yang sudah keluar dari TPS waktu pencoblosan di luar negeri kan lebih dulu teman-teman ya, ditanyakan pilihannya apa, lah itulah hasil akhirnya disebut exit poll. Itu nggak berbeda jauh dengan pada saat Pak Jokowi dulu ya, Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandi ya kalau nggak salah. Dan waktu itu exit poll juga dimenangkan oleh Pak Jokowi ya. Dan ini ada beberapa tempat exit poll ya. Sekali lagi itu metode orang ditanyain pas waktu keluar dari tempat pencoblosan, baru ditanyain kamu milih apa, itu dihitung-hitung dan akhirnya ditemukanlah siapa yang lebih unggul, begitu teman-teman ya. Ini bukan rangkuman untuk semuanya, jadi bisa saja untuk berubah, tapi minimal ya membuat pendukung Gahma juga semakin sumringah ya. Ada beberapa tempat seperti di Australia, ini dimenangkan oleh Ganjar. Hong Kong ini unggul Ganjar. Arab Saudi dan Timur Tengah ini unggul Anies. Kemudian Eropa atau non UK itu lebih unggul Ganjar. Amerika Selatan unggul Ganjar. Amerika Serikat unggul Ganjar dan Timur Leste unggul Ganjar. Jadi secara keseluruhan Ganjar ini melalui exit poll unggul, dan ini juga diaminkan oleh TPN ya, tim pemenangan atau ketua atau wakil ya, ini Pak Andika Perkasa menyebutkan bahwa exit poll dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Kita lihat sama-sama. Sementara di Hong Kong, mau tahu pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud yang menang di Hong Kong. Ini hasil sementara. Di Amerika Selatan, siapa pemenangnya? Ganjar Mahfud. Tepuk tangan semuanya. Jadi Ganjar Mahfud ternyata dicintai oleh masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, Amerika Selatan. Termasuk yang di Timor Leste. Eropa. Pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ganjar Mahfud. Nah, berikutnya adalah yang di Timor Leste. Pemenangnya juga Ganjar Mahfud. Tepuk tangan untuk Ganjar Mahfud. Jadi di luar negeri memang belum semuanya, rekan-rekan semua dari Wonogiri. Tetapi sementara sudah, dan sementara ini yang memimpin mayoritas adalah Ganjar Mahfud ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia di luar negeri nyoblos Ganjar Mahfud, kita yang di Wonogiri harus nyoblos Ganjar Mahfud ya. Nah, saya ingin tanya, yang besok hari Rebo 14 Februari nyoblos, tunjuk tangan. Yang umurnya sudah cukup berarti ya, sudah masuk daftar pemilih, betul ya? Nah, ada berapa surat suara yang akan dicoblos? Udah tahu nih belum? Ada berapa? Pinter, ada 5 ya, ada 5 surat suara. Yang paling penting saya mau nyebutkan 2 aja ya. Yang paling penting yang warnanya abu-abu, bagian atasnya surat suara warnanya abu-abu. Itu adalah surat suara untuk calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Nanti setelah dibuka, di situ ada 3 calon kalau untuk yang warna abu-abu.
calon presiden dan wakil presiden. Karena calonnya 3, yang dicoblos ya nomor 3, iya kan? Nah, jadi jangan lupa itu yang abu-abu yang dicoblos ya nomor 3. Yang kedua, surat suara yang warnanya kuning. Ya, ingat ini, kuning. Kuning ini pinter sekali. Kita nyoblos calon anggota DPR RI. Nah, di Wonogiri, tahu nggak ada calon anggota DPR RI yang dari PDIP Perjuangan namanya siapa? Nomor urut 1. Calon legislatif ini ya di yang daerah pemilihan. Halo bro, aduh tekan Taiwan, suruh pilih nomor 2. Sorry ye. Rabloro. Sorry ye, 3. Mau komen dikit, Pak Ganjar. Mau komen. Kami dari Los Angeles, Arkansas, Kentucky, Arizona, Pittsburgh, Atlanta, Austin, New York, Colorado, Vancouver, Mississippi, San Jose, Toronto, Elmhurst, Philadelphia, Chicago, Seattle, Atlanta, Ohio, Oklahoma City, New Mexico, Las Vegas, Connecticut, Dallas, Vancouver, North Carolina, San Francisco, Portland, Brooklyn, Washington DC, Minnesota, Tennessee, Indiana, Florida, Hawaii, Forest Hill, Wisconsin, New Jersey, Sacramento, New Hampshire, Ganjar Mahfud. Pasti dong. Ganjar Mahfud. Amerika. untuk Indonesia. Iya, saya dapat kiriman di grup-grup WA ya, bahwa pasangan 03 yaitu Ganjar, Prof Mahfud itu di luar negeri exit poll itu menangnya telak. Jadi saya ucapkan selamat, semoga bisa bertahan, dan kalau memang nanti dapat amanah dari rakyat Indonesia, saya berharap betul kepada Pak Ganjar dan Prof Mahfud untuk menjalankan amanah tersebut, termasuk 21 program yang istimewa, yang bagus itu harus betul-betul dijalankan oleh Pak Ganjar. Dan saya sebagai Ketua Umum BKN, saya memang selama ini menggratiskan makan rawon bidadari 1 bulan untuk yang mendukung Pak Ganjar pada tanggal 19 November ya sampai 19 Desember. Saya tidak berharap apa-apa. Bagi saya, kalau memang Allah mentakdirkan Pak Ganjar menang, baik itu 1 putaran atau 2 putaran, pokoknya menang dan jadi presiden, saya hanya berharap Pak Ganjar dan Prof Mahfud menjalankan amanah tersebut. Kalau sampai itu tidak dijalankan, kebetulan saya sama Pak Ganjar, alhamdulillah WA-nya lancar gitu kan. Kami beri masukan-masukan karena beliau ini sangat mendukung UMKM yang ada di belakang kami. Makanya kemarin UMKM itu membikinkan kacang pedas sama keripik pisang Ganjarista namanya. Jadi kita persembahkan untuk orang baik. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia sampai tanggal 14 ini diberikan pemimpin yang betul-betul selain sehat jasmani, sehat rohani, dan juga ya mirip-mirip lah seperti ciri-ciri pemimpin dalam agama kita, siddiq, tableh, fatonah, cerdas, dan amanah. 03 orang baik. Insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik. Gus dikit Gus, di injury time nih Gus, Ahok turun ke bantu Gus, tanggapnya gimana Gus? Ya Ahok itu kan orang apa adanya, orang belak-belakan. Jadi Pak Ahok memilih Pak Ganjar ya memilih yang betul-betul tepat itu memang. Dan itu tipikal seperti Ahok gitu loh, orang Ganjar Prof Mahfud kan belak-belakan juga orangnya, nggak ada kali-kali. Pas itu sudah, ya. Oke ya, matur nuwun Pak Ahok, matur suwun ya. Pemilih muda, gue nggak akan milih pemimpin yang hanya karena gimmick lucu-lucuan semata. Kita ini pemilih muda. Kita butuh pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan transparan dan bisa mendengarkan suara rakyat tanpa prasangka. Kita pemilih muda, gunakan akal sehat dalam memilih pemimpin. Gue pemilih muda, nggak mungkin milih pemimpin yang menghalalkan segala cara, apalagi menaruh kekuasaan. Gue pemilih muda, gue nggak percaya pemimpin yang cuma gimmick semata. Dan gue pilih pemimpin yang punya visi nyata. Gue pemilih muda, gue milih 03, soalnya kalau bukan gue, siapa lagi? Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Satu alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden. Ranking 5 karena Pak Ganjar mau nginep di rumah warga. Demi memahami kebutuhan dan realita hidup masyarakat. Mas Ganjar langsung nginep di rumah warga. Kurang satset apa? Ini vibe yang sama kayak belusukannya Jokowi zaman dulu. Tapi di level up. Yakin gak mau punya presiden yang serakyat ini? Jangan lupa follow Andovi Andrea Show dan Andrea Show. Udah follow, gue sumpahin Ganjar jadi presiden ya. Tes. Ranking 4 karena mendapatkan dukungan dari alam Ganjar. Ya emang anaknya. Dan official jadi tim ses. Dan ini adalah cara yang tepat kalau mau mengikut sertakan anak di dalam pemilu. Jangan kayak ranking 3 karena kalian kecewa sama Pak Jokowi. Untuk orang-orang yang cinta mati sama Pak Jokowi dan merasa kok Pak Jokowi berbeda ya sekarang ya.
Karakter yang paling mirip, yang kerakyatannya paling kerasa, siapa kalau bukan Ganjar? Menurut kalian apa yang bisa merubah Pak Jokowi yang dulu yang kita kenal sama Pak Jokowi yang sekarang? Share video ini ke teman kalian dan kita buktikan Ganjar punya dukungan rakyat terbanyak. Dan runner up alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden karena cawapresnya adalah Pak Mahfud MD. Guys, kalau kalian masih bingung ya capresnya siapa, karena punya plus minusnya masing-masing, kalian lihat cawapresnya. Jelas-jelas Pak Mahfud MD unggul dari semua calon wakil presiden lainnya. Pengalaman dia itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dia udah pernah di yudikatif, legislatif, eksekutif. Ibaratkan berenang, lu akan dipimpin sama orang yang emang pernah nyemplung. Bukan sama orang yang kelihatan tahu teori-teorinya aja gitu. Buat kalian yang suka sama sosok Gus Dur aja pernah ngomong kalau Pak Mahfud ini adalah peluru tak terkendali. Yang bisa nembak siapapun tanpa dikendalikan oleh satu orang pun gitu. Kita jelas-jelas butuh wakil yang kayak Pak Mahfud. Udah. Satu kata yang bisa merangkum programnya Ganjar adalah perbaikan. Dari perbaikan program-program pemerintah, perbaikan kualitas SDM, sampai perbaikan etika. Dan ranking satu alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden adalah tulis di kolom komentar. Yang like siapa yang banyak itu yang menang. Jadi apa nih alasan utama kenapa Ganjar harus jadi presiden? Tulis. Ya, jadi exit poll teman-teman ya. Saya katakan sekali lagi exit poll. Ini metode survei terbaru. Bukan terbaru ya, lama sebenarnya, tapi metode survei ini juga digunakan juga untuk mengetahui gimana arah pemilih itu ya, berlabuh kemana. Jadi ya, di beberapa tempat seperti Australia, Hong Kong, Arab Saudi, Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, kemudian Timur Leste, Eropa. Jadi sebagian besar itu Ganjar lah yang unggul di exit poll. Jadi exit poll itu metode kasarannya begini, enaknya ngomong aja. Kalian keluar dari TPS langsung ditanyain, kalian pilih siapa? Ya, jadi itu metodenya. Jadi setiap ada orang yang ke TPS, karena di luar negeri kan pemilihannya sudah lebih awal ya. Lebih awal. Jadi ketika mereka sudah keluar dari TPS ditanyakan, tadi kalian pilih apa? Kemudian dicatat lah. Jadi semuanya dicatat. Di berbagai negara itu ada perwakilan juga. Perwakilan untuk memantau jalannya Pilpres. Memantau jalannya pencoblosan dari setiap masing-masing paslon itu pasti ada semacam perwakilan untuk memantau begitu ya. Ini unggul Ganjar Mahfud, dan ini juga diaminkan oleh ketua tim pemenangan atau wakilnya itu ya, Pak Andika Perkasa. Jadi ini hari tenang teman-teman ya, sudah beberapa baliho, beberapa atribut di pinggir-pinggir jalan juga sudah dicabut oleh Bawaslu. Ada juga yang belum dicabut, tapi banyak juga yang sudah diamankan, dicabutin karena hari tenang. Tinggal menunggu nanti pilihan coblosan di tanggal 14 Februari 2024 ya. Jadi ini adalah pesta, kita rayakan sama-sama ya, jangan ada kegaduhan, kekisruan, pilihan apapun, pilihan siapapun, yang penting kita tetap bersatu. Oke, terima kasih. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.